Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2766 dua posisi tersisa untukku. Berita ini sangat berharga bagi Lee Fugui. Dia mengangkat cakar macan tutul itu lagi, menatap mata pria itu, dan bertanya kata demi kata, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Cakar macan tutul bersumpah dengan sungguh-sungguh, Tuan Lee, hidupku sekarang ada di tanganmu. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu tentang hal seperti ini? Ini adalah informasi yang dikumpulkan monster-monsterku, dan aku berencana untuk melaporkannya kepada Tuan kita. Lee Fugui mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kau memberitahu Tuhanmu tentang ini? Cakar macan tutul berkata, perintah Tuan kami adalah memastikan bahwa grup Ning dan Universitas Yanjing benar-benar kosong. Namun, setelah mereka memimpin bawahan mereka masing-masing ke Universitas Yanjing, mereka tidak membunuh semua mahasiswa di sana. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuan kita. Saya melihat ketulusan di mata Leopard Claw. Lee Fugui mencibir dan mengangguk, lalu berkata, baiklah, benar. Informasi yang kau sebutkan memang sangat berharga. Aku juga baru saja berjanji padamu bahwa selama apa yang kau katakan bermanfaat bagiku, aku akan mengampuni nyawamu. Sambil berkata demikian, Lee Fugui melemparkan cakar macan tutul itu ke tanah. Setelah cakar macan tutul mendarat di tanah, mereka mulai meliuk-liuk di tanah seperti belatung. Setelah akhirnya berlutut di tanah, ia bersujud kepada Lee Fugui dan berkata, terima kasih, Guru Lee, karena tidak membunuhku. Terima kasih karena tidak membunuhku. Lee Fugui berkata dengan santai, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Leopard Claw mengangguk cepat, berkata, aku tahu, aku tahu. Aku pasti akan tetap di sisimu dan melayanimu. Lee Fugui menunjukkan senyum senang di wajahnya. Tidak buruk, matamu cukup bagus. Mengatakan bahwa, faktanya, Lee Fugui telah menjatuhkan hukuman mati kepada suku iblis yang muncul di kota Yanjing sebelum dia datang ke sini. Alasan mengapa Leopard Claw tidak digunakan untuk saat ini adalah, terus terang saja, karena Leopard Claw mungkin masih berguna di masa mendatang. Harap tunggu sebentar, Hua Duo datang ke Lee Fugui lebih dulu. Belum menemukan pijakan yang kuat, Hua Duo tidak sabar untuk bertanya, Fugui, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lee Fugui tiba di pintu gedung, cari tempat duduk dulu, Duo, aku baru saja mendapat kabar dari Leopard Claw bahwa masih ada lebih dari 1000 orang di Universitas Yanjing yang belum dibunuh oleh suku iblis. Jadi kita harus pergi ke Universitas Yanjing nanti. Hua Duo sudah berbalik, bersiap terbang ke Universitas Yanjing, dan berkata terus terang kepada Lee Fugui. Fugui, apa yang kau tunggu? Karena masih ada lebih dari 1000 orang yang masih hidup di sana, kita bisa bergegas ke sana. Lee Fugui melambaikan tangannya dan berkata, belum. Hua Duo bertanya cepat, ada apa? Apa kau tidak ingin segera menyelamatkan semua orang ini? Kau tahu, ada mahasiswa dari Universitas Yanjing di sana. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin besar kemungkinan mereka selamat. Lee Fugui menatap langit biru dan berkata, Duo, ketika kau mengantar Ning Zhongseng kembali, aku memanggil desa Xiaoxi. 4 pemimpin sekte, Chang Qiong, Dimu, San Xing, dan San Jun, akan segera tiba bersama murid-murid mereka yang telah mempraktikkan ilmu membasmi iblis. Begitu mereka tiba, kita akan bertindak sebagai satu kesatuan. Hua Duo bertanya dengan heran,
Kau bercanda, bukankah cakar macan tutul baru saja mengatakannya? Hanya ada satu peri iblis kecil di kota Yanjing. Kita bertiga sudah di sini dan bisa dengan mudah menghabisi iblis-iblis ini. Kenapa kau masih memanggil mereka? Pada saat ini, Meng Xian juga jatuh dari udara. Begitu Hua Duo selesai berbicara, Meng Tian mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Duo, saya rasa saudara Fugui membuat pengaturan ini karena beliau bermaksud agar 3 dewa murni dan yang lainnya membawa murid-murid mereka ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Di satu sisi, ini akan memungkinkan kita melihat kekuatan para pengikut sekte ini saat ini. Kedua, setelah dibaptis dalam pertarungan sungguhan, mereka tidak akan kebingungan saat kita terlibat dalam konfrontasi skala besar dengan klan iblis lain kali, kan? Jian Mengxian mengatakan ini, Hua Duo juga tersadar pada saat ini. Namun setelah berpikir sejenak, dia masih bertanya dengan cemas, jika kamu membiarkan mereka datang, bagaimana jika suku iblis tiba-tiba menyerang desa Xiaoxi? Li Fugui berkata terus terang, tidak masalah, desa Xiaoxi sekarang seperti tong besi. Selain para pengikut sekte di dalam desa, ada lebih dari selusin iblis abadi yang menjaga bagian luar desa. Sekalipun suku iblis memfokuskan serangan utama mereka pada desa Xiaoxi, kurasa desa Xiaoxi tidak akan direbut oleh suku iblis untuk sementara waktu. Lagi pula, ras iblis itu besar sekali. Sekaranglah saatnya membiarkan mereka memikul tanggung jawab menyelamatkan umat manusia bersamaku. Aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri, kan? Hua Duo juga memahami pikiran Li Fugui saat ini. Ia mengangguk pelan, menatap langit biru, lalu bertanya dengan suara rendah, kapan mereka akan tiba? Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui tidak punya waktu untuk berbicara. Lalu saya melihat awan gelap tiba-tiba mengambang di langit barat. Saat matahari tertutupi oleh awan gelap, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Chang Qiong, Dimu, Sanxing Sanjun dan pemimpin sekte lainnya memimpin pengikut mereka di atas tingkat Jindan dan mendarat satu demi satu. Setelah beberapa saat, ada sekitar 100 pengikut sekte yang berdiri di depan Li Fugui. Li Fugui memandang sekeliling ke arah orang-orang di depannya dan hendak berbicara ketika Chang Qiong berbicara lebih dulu, dengan tidak sabar bertanya, Yang Mulia, apa yang Anda inginkan dari saya? Sanxing dan Sanjun juga tersenyum. Sanxing berkata, Saudara Fugui, aku tidak menyangka kau masih memikirkanku setelah datang ke kota Yanjing. Jika kau punya instruksi, beritahu aku. Li Fugui tidak terburu-buru memberi perintah. Ia bertanya kepada 4 orang di depannya, apakah semua murid yang kalian bawa ke sini telah berlatih seni membasmi iblis? Sanjun tertawa terbahak-bahak saat itu dan berkata terus terang, jika kita tidak berlatih seni membunuh iblis, kita tidak akan berani membawanya ke sini untuk mati. Li Fugui mengerutkan kening dan menatap sekitar selusin murid di belakang Chang Qiong. Chang Qiong, sejauh yang ku tahu, sekte Tiangangmu tidak memiliki begitu banyak murid di tingkat Jindan, kan? Chang Qiong menyeringai dan berkata, Yang Mulia, sejak Anda memimpin sekte Tiangang dan sekte Disa, Anda terus-menerus mengirimkan obat-obatan spiritual, cairan spiritual, dan Yuanxi kepada kami. Jika kekuatan murid-murid kami masih belum bisa ditingkatkan dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin kami masih punya nyali untuk terus mengikuti Anda? Li Fugui tersenyum penuh arti. Oke, kalau begitu, sekarang kalian semua dengarkan perintahku. Chang Qiong, Dimu, Sanxing, dan Sanjun, kalian berempat akan memimpin murid-murid kalian masing-masing dan mencari jejak para iblis di 4 penjuru, timur, selatan,
barat, dan utara, bunuh iblis apapun yang muncul di hadapan kalian tanpa ampun. Tapi ada dua tempat yang tidak boleh kamu masuki tanpa izin. Yang pertama adalah kediaman keluarga Jiao, dan yang kedua adalah Universitas Yenqing. Aku akan pergi sendiri ke dua tempat ini untuk menyelidiki situasinya. Sanxing mengangguk terlebih dahulu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Fugui, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau ada yang ingin kau katakan, bicara saja. Kau tak perlu khawatir tentang apapun di hadapanku." Sanxing berkata, "Ketika saya mendarat, saya melihat cukup banyak orang berkeliaran di jalanan kota Yanjing. Orang-orang ini," sebelum Sanxing bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui berkata terus terang, "Bunuh mereka semua di sepanjang jalan." Sanxing tak kuasa menahan keterkejutannya. "Apa katamu? Membunuh mereka semua?" Ini, Li Fugui melihat sedikit kekhawatiran di wajah Sanxing dan menjelaskan, "Sanxing, bukan berarti aku kejam. Setelah tiba di kota Yanjing, aku meminta para pemimpin kota untuk mengeluarkan pengumuman di seluruh kota, meminta semua orang untuk pulang atau berlindung di dalam rumah. Mereka yang berkeliaran di jalanan sekarang adalah bajingan pelanggar hukum. Mereka tidak pantas dikasihani atas kematian mereka." Hati Hua Duo menegang. Dia tahu apa yang dikatakan Li Fugui masuk akal. Tetapi jika mereka benar-benar memulai pembantaian seperti itu, saya khawatir ratusan orang akan mati di tangan mereka. "Fugui, apakah ini akan menimbulkan keributan?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Ini tidak akan menimbulkan kerusuhan. Sebaliknya, jika kita biarkan orang-orang ini membakar, membunuh, dan menjarah di jalanan, dan Chang Qiong DKK mengambil tindakan, dan mereka merekamnya, maka ketika kota Yanjing memulihkan koneksi internetnya, orang-orang nakal ini pasti akan mengunggah video yang mereka rekam langsung ke internet. Saat itu, bukan hanya akan ada keributan di kota Yanjing. Jika terjadi kesalahan, apa yang terjadi di kota Yanjing bisa memicu kegemparan nasional." Melihat Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Sanxing, Sanchun dan lainnya menerima perintah, mereka mengambil tindakan cepat, memimpin murid-murid mereka masing-masing untuk terbang ke segala arah, timur, selatan, barat, utara, dan selatan. Li Fugui juga sibuk. Ia menoleh ke Meng Tian dan Hua Duo dan berkata, "Ayo kita ke Universitas Yenqing dan cari mahasiswa-mahasiswa ini dulu." Hilangkan kata ini, Li Fugui mengedarkan energi vitalnya dan terbang ke udara. Seperti gedung Ning Group, Universitas Yenqing juga sedang dalam reruntuhan saat ini. Beberapa gedung tinggi di kampus terbakar, dan apinya membumbung tinggi ke langit. Setelah terbang di atas kampus, saya melihat sekeliling dan melihat mayat di mana-mana di kampus. Itu pemandangan yang mengerikan. Hua Duo menggertakkan giginya. Saat ini, ia sepenuhnya mengerti mengapa Li Fugui memerintahkan Sanxing, Sanchun, dan yang lainnya untuk membunuh siapapun yang menolak mendengarkan nasihatnya yang mereka temui di sepanjang jalan. Seluruh Yanjing telah mengalami bencana yang begitu dahsyat, tetapi kelompok orang ini masih bisa melakukan aktivitas ilegal di jalanan. Mereka benar-benar binatang buas. Meng Tian mengikuti Li Fugui dan melihat sekeliling kampus. Setelah beberapa detik, ia menunjuk ke sebuah gedung pendidikan yang belum terbakar dan berkata, "Gedung ini memiliki energi iblis terberat. Kalau tidak salah, dua dewa iblis yang datang ke Universitas Yenqing kali ini pasti bersembunyi di gedung ini." Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan melirik Leopard Claw di sebelahnya.
Mata Leopard Claw menampakkan ketakutan dan kegelisahan, lalu dia mengangguk kecil. Li Fugui akhirnya berbicara, berkata kepada Meng Tian dan Hua Duo, tunggu saja di sini dan biarkan aku memadamkan api ini terlebih dahulu. Selesai, Li Fugui mengedarkan energi vitalnya dan menggunakan teknik memanggil hujan dari seni mendalam 89. Diiringi dengan pembacaan mantra ajaib dalam hati. Dalam sekejap, langit di atas kota Yanjing tertutup awan gelap, kilat dan guntur. Saat angin menderu, hujan deras pun turun. Cakar macan tutul menatap langit. Saat ini, rasa takut di hatinya semakin besar. Meng Xian dan Hua Duo tampak tenang. Mereka kini memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seni mendalam 89 yang dipraktikkan Li Fugui. Setelah api di depanku berangsur-angsur padam, baru pada saat itulah Li Fugui berhenti menggunakan teknik memanggil hujan. Tunggu sampai matahari bersinar kembali melalui awan. Dia berteriak, "Hai sisa-sisa ras iblis, mengapa kalian tidak menunjukkan diri sekarang?" Kampus yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gaduh setelah Li Fugui mengatakan ini. Ratusan monster dan setan menyerbu dari seluruh penjuru kampus. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang menakutkan. Li Fugui mengerutkan kening. Ia berkata kepada Meng Xian dan Hua Duo, kalian berdua pergilah ke kampus sekarang untuk mencari mahasiswa yang bersembunyi. Aku akan pergi dan membunuh monster-monster yang tersisa ini terlebih dahulu. Meng Xian dan Hua Duo bertindak cepat setelah menerima perintah. Li Fugui terbang ke sisa-sisa klan iblis di depannya dan mulai membunuh mereka. Di gedung pendidikan di depan saya, kedua peri, Soul Chaser dan Swift Snake, berdiri di jendela kantor di lantai 8, menatap dengan takjub pada Li Fugui yang membunuh semua orang di depan mereka. Sesaat kemudian, Zui Hun baru saja pulih dari keterkejutannya. Bibirnya sedikit bergetar saat ia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kemampuan bertarung anak ini jauh lebih unggul daripada kita. Jika dia menangkap kita, apakah kita masih bisa bertahan? Tanpa diduga, ular kilat mencibir dan berkata, apa yang kau takutkan? Jika kita mengikuti perintah Tuan kita dan membunuh semua manusia di sini, kita berdua mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Tapi jangan lupa, kita masih menyimpan nama lebih dari 1000 manusia di tangan kita. Berdasarkan pemahaman saya tentang Li Fugui, nyawa umat manusia jauh lebih penting daripada apapun. Selama kita mengancam anak ini dengan nyawa orang-orang ini, dia pasti akan menyerah. Merasa tidak nyaman, Zui Hun bertanya ragu-ragu, apakah itu benar-benar mungkin? Sun She berkata dengan yakin, tentu saja, kalau kau tidak percaya, tunggu saja. Haha, biarkan dia membunuh mereka dulu, kita punya banyak sekali monster dan penjahat. Dia butuh setidaknya 1 jam untuk membunuh mereka semua. Kita tunggu di sini sekitar 10 menit sampai energinya hampir habis. Lalu kita bisa keluar dan menangkapnya lengah. Zui Hun mengerutkan kening. Dia berbisik, menurutku, kita semua monster dan iblis akan dibunuh olehnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sun She berkata, omong kosong, haha, dengan begitu banyak monster dan roh jahat, seberapa kuat dia bisa mengalahkan mereka hanya dalam 10 menit. Ya, itulah yang kukatakan. Ketika Sun She melihat Li Fugui tiba-tiba menggunakan keajaiban langit dan bumi di kampus, dia langsung terdiam. Mulut setengah terbuka, dia menatap kosong ke arah Li Fugui yang menghancurkan para penjahat dan monster menjadi bubur. Dalam waktu kurang dari 3 atau 2 menit, 3 hingga 500 monster dan penjahat tewas, dan Swift Snake berteriak, oh tidak.
Lalu dengan cepat dia berkata kepada Zuihun yang ada di sebelahnya, "Cepat, ayo kita keluar dari sini." Saat dia mengatakan ini, Sun She telah mengaktifkan energi iblis di tubuhnya dan terbang keluar jendela. Meskipun Zuihun merasa gelisah, ketika dia melihat Sun She terbang keluar jendela, dia buru-buru mengejarnya. Ular cepat itu baru saja terbang keluar dari gedung tinggi dan muncul tepat di depan Li Fugui. Berhenti, setelah mendengar auman ular Swift. Li Fugui menatap penasaran pria di depannya yang tampak seperti ular tank. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Zuihun juga melesat maju dan berteriak pada Li Fugui. "Berhenti!" Bersambung.